Desa Mandala merupakan desa yang terletak di Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Berjarak 7 km dari pusat ibu kota Kabupaten Cirebon dan dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih 15 menit. Secara administratif, desa yang merupakan perbatasan antara Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan ini dikelilingi oleh 4 desa. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Cangkoak, sebelah barat berbatasan dengan Desa Cikalahang, sebelah timur berbatasan dengan Desa Cisaat, dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Padamatang Kaduela. Desa Mandala dilihat dari segi geografis terletak di perbukitan dengan topografi berupa dataran pada ketinggian 170 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan rata-rata 1.500 sampai 2.500 meter. Desa Mandala memiliki luas wilayah 273.861 hektar yang terdiri dari 175 hektar lahan sawah, 31,99 hektar lahan bukan sawah, 60 hektar lahan permukiman, dan 140,381 hektar lahan fasilitas umum. Sedangkan jumlah penduduknya sebanyak 5.517 jiwa yang terdiri dari 1.771 jumlah kakak dengan jumlah anggota keluarga 6.463 jiwa. Mayoritas penduduk desa Mandala bermata pencaharian sebagai petani sebanyak 1.007 jiwa, buruh tani sebanyak 595 jiwa, peternak sebanyak 109 jiwa, dan pedagang sebanyak 145 jiwa. Secara administrasi, Desa Mandala dibagi menjadi 5 dusun yang terdiri dari 10 RW dan 40 RT. Mandala pada waktu itu adalah sebuah daerah yang tak berpenghuni, daerah yang terdiri dari lembah dan ngarai, banyak ditumbuhi alang-alang dan pohon, buah-buahan, serta berhawa sejuk. Pada awalnya daerah ini adalah sebuah daerah yang sama sekali tidak dikenal dan pada zamannya daerah ini merupakan daerah kekuasaan dari Kesultanan Cirebon. Sultan Cirebon pada waktu itu mempunyai kebiasaan mengadakan inspeksi seluruh daerah yang termasuk ke wilayah Kesultanan Cirebon. Sang Sultan mempunyai 3 orang abdi dalam yang sangat setia. Ketiga abdi dalam ini terdiri dari 3 orang kakak beradik, yang pertama bernama Agus Abdul, yang kedua Agus Karnen, dan yang ketiga Agus Wahid. Pada suatu saat, Sultan Cirebon mengajak ketiga abdi dalamnya untuk mengiringi perjalanannya, mengunjungi daerah-daerah kekuasaannya, dari daerah yang satu dilanjutkan ke daerah yang lain. Akhirnya rombongan Sultan Cirebon tiba pada suatu daerah yang sangat subur dan berhawa sejuk, membuat sang Sultan merasa betah dan enggan untuk melanjutkan perjalanannya. Sultan Cirebon memutuskan untuk beristirahat. Wilayah yang dipakai istirahat oleh Sultan Cirebon pada awal cerita ini sampai hari ini dikenal di Desa Mandala dengan nama Hulu Dayeuh. Diperintahkannya kepada ketiga abdi dalamnya itu agar ketiganya suatu hari dapat membuka lahan pertanian di daerah yang dipakai sebagai tempat beristirahat sewaktu dalam perjalanan mengunjungi daerah-daerah Kesultanan Cirebon. Sejak daerah kosong yang dibuka Kiligur dan kedua adiknya Agus Karnen dan Agus Wahid menjadi sebuah daerah pertanian dan sampai pada akhirnya menjadi sebuah pedukuhan yang sangat terkenal ke daerah-daerah lain serta banyak didatangi oleh tokoh-tokoh masyarakat dari daerah lain untuk membuka lahan pertanian di Duku Pamijian. Duku tersebut selalu menghasilkan panenan yang melimpah ruah sampai tidak ada kesempatan untuk berhenti memetik hasil panenan yang melimpah ruah. Setelah selesai memanen padi, huma diganti memanen buah-buahan dan tanaman lainnya. Demikian keadaannya terus-menerus silih berganti. Menurut bahasa yang dipakai pada masa itu, keadaan yang demikian itu te menda-menda di alana. Artinya tidak ada hentinya memanen. Perkembangan penduduk dari tahun ke tahun semakin meningkat, maka Kiligur atas dasar musyawarah dengan tokoh-tokoh yang ada saat itu
memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintahan Pedukuhan Pamijian ke tengah-tengah Dukuh Pamijian, yaitu lokasi Desa Mandala saat ini. Maka sejak saat itu Dukuh Pamijian diganti nama menjadi Desa Mandala, asal kata dari petikan kalimat "Teu menda-menda di alana". Sebenarnya Desa Mandala memiliki potensi dalam pengembangan wisatanya, di mana Mandala memiliki satu curug yang memang belum terekspos dan masih banyak orang yang belum mengetahuinya, yaitu Curug Cigetruk. Curug Cigetruk ini terletak di sebelah barat Blok Pamijen dan dapat ditempuh menggunakan kendaraan dalam waktu kurang lebih 5 menit saja dari Balai Desa Mandala. Sebenarnya, curug yang mempunyai ketinggian 30 meter ini sempat ramai menjadi objek wisata pada tahun 2012 silam. Hanya saja karena kurangnya perawatan menjadikan curug ini sepi pengunjung dan berdampak kurang familiarnya Curug Cigetruk padahal layak ramai. Namun kini, Curug Cigetruk mulai kembali dikelola oleh pihak pribadi. Melihat potensi pariwisata Curug Cigetruk ini, Bapak Yusuf Hanan mulai kembali mengelola curug dengan membuat akses jalan, pembatas, dan menambah beberapa fasilitas di Curug Cigetruk ini. Sehingga menurut beliau pada saat pandemi COVID-19 ini selesai, masyarakat yang berencana akan liburan tidak harus jauh-jauh. Dengan suasana asri dikelilingi tebing dan hijau, pengunjung akan merasa betah berlama-lama di sini.